Sore ini saya mau menjenguk Mbak Eva. Sekalian saya mau mulangkan dia ya. Jadi nanti kita akan pergi ke bengkel Nissan di seberang itu. Kita akan ngambil Mbak Eva ya. Ini saya posisi sekarang ada di Jalan Ahmad Yani, persisnya di depannya. Nah ini kuburannya Siwalan Kerto ya, kuburan Siwalan Kerto. Nah, jadi kawasan ini Ahmad Yani ini adalah kawasan di Surabaya Selatan. Tuh, termasuk jalan besar yang menghubungkan akses Surabaya dari arah selatan menuju ke Surabaya Pusat. Oke, kita nyebrang jalan dulu ya. Oh ya, ini pertama kali saya nyebrangnya Ahmad Yani dari sini ya. Jadi kita aja sekalian coba-coba gimana ini lampu trafiknya. Ya, setelah melalui beberapa penyeberangan, kita sampai di situ, Nissan Ahmad Yani. Itu rumah sakitnya Mbak Eva, nanti kita mau ngambil ya. Akhirnya sampai juga. Kita berhasil menyeberangi tadi. Wih, luar biasa ya. Nah, sekarang kita menuju ke Nissan Ahmad Yani. Nah, ini Mbak Evanya lagi dimandiin ya. Tuh, sekarang sudah bersih lagi Mbak Evanya. Iya Mas. Jadi kemarin ceritanya Mbak Eva ini sakitnya di AC ya. AC-nya ada masalah, akhirnya harus dibongkar. Nah, ini lagi dimandiin Mbak Eva. Yo, selamat sore. Habis jenguk Mbak Eva, terus mulangin dia dari bengkel. Sekarang Mbak Eva oke. Bau AC-nya pun oke juga ya. Mungkin dikasih nggak tahu ya aroma-aroma apa gitu. Nah, sekarang kita mau balik nih ke rumah. Kita ngelewati daerah Ketintang ya. Jadi tadi letak bengkelnya Nissan itu ada di Jalan Ahmad Yani, itu daerah Surabaya Selatan. Jadi kemudian rumah ini kan daerah antara Surabaya Barat dan Surabaya Selatan, jadi perbatasan gitu. Jaraknya sih nggak terlalu jauh ya dari bengkel ke rumah. Cuma mungkin karena ini sore hari dan kita ngelewatin daerah Ketintang, jadi ini jalannya nggak begitu besar ya. Dan biasanya macet di sini. Tapi mungkin karena pandemi juga ya, jadi nggak terlalu gitu ya. Jadi kalau kita terus ke depan, nah itu nanti kita akan, ini jalannya terus ke depan ya, itu nanti kita akan ketemu UNESA. UNESA itu Universitas Negeri Surabaya. Jadi dulu UNESA kampusnya kampusnya di sini, tapi sekarang sudah berpindah, jadi pindah ke daerah Lidah. Yang di sini saya nggak tahu, tinggal mungkin ada beberapa jurusan atau apa gitu. Nah, itu posisinya tadi kalau kita belok kiri, kita kan belok kanan nih. Ini Ketintang, ramai banget ya di sini karena ini kan dulu UNESA di sini, jadi daerah kos-kosan. Otomatis kalau kos-kosan ya makanannya pun banyak banget yang jualan. Tentunya ya makanan yang murah, nggak menguras kantong. Sampai sekarang pun juga Ketintang masih ramai juga ya, walaupun kampus UNESA sudah sebagian besar pindah ke Lidah. Nah, ini ada perempatan di daerah Ketintang ya, agak-agak ruwet juga ini kalau ini, karena biasanya yang ngatur sih ada orang sini gitu ya. Jadi
tergantung bapaknya ya mau ngasih yang mana duluan gitu ya. Di sini kita masuk ke Ketintang Barat. Setelah itu nanti kita melalui jembatan Rolak. Jadi kalau kita nyebutnya di orang Surabaya sini bilangnya Rolak, jembatan Rolak. Jadi ini emang daerah lama ya, Ketintang ini daerah lama, dan emang dulu nggak seberapa ya rame, jadi nggak kerasa, mungkin karena saya dulu juga masih kecil, dan yang kedua kendaraan volumenya nggak sebanyak sekarang. Ini suasana sore di daerah Ketintang ya, cukup ramai juga, jalannya nggak begitu besar, tapi ini adalah salah satu jalan tembusan dari barat ke selatan ya, dari barat ke selatan, karena baratnya barat dan selatan itu dipisahkan oleh sungai Kalimas ya, sehingga harus nyebrang jembatan. Nah ini Ketintang ini adalah kawasan yang menghubungkan antara daerah barat dengan daerah selatan. Oke. Nah kita nyampe ini di kawasan Rolak ya. Jadi nanti kita akan belok ke kanan ya, ada jembatan di sana ya. Nah itu jembatannya, kita belok ke arah kanan menyeberangi Kalimas. Kita nanti akan menuju ke daerah namanya Gunung Sari ya, Jogoloyo sama Gunung Sari. Jadi kompleks apa namanya angkatan laut ya. Kita nanti menuju ke sana. Ini nggak tahu ya mobil di belakang ini mau ngapain sih, bingung juga ngasih lampu ya. Suasana macet gini mau ngambil jalan ya, heran juga saya. Mungkin ada sesuatu gitu ya. Kebelet. Nah kita sudah nyeberangi jembatan, kita belok kiri. Jadi di sebelah kiri saya itu adalah Kalimas ya, udah kecil kalinya kayak dulu ya. Sebelah kiri saya Kalimas, jadi kita kayak melewati satu jalan yang satu sisi saja, karena ini satu arah gitu ya. Nah depan itu kita sudah disambut gerbang selamat datang Komplek Marinir TNI Angkatan Laut ya. Ini masuk ke kawasan Kompleks Marinir Angkatan Laut. Sama juga ini sebenarnya jalan lama gitu ya, daerah lama sebenarnya, dulu udah kayak begini ya. Jadi dulu daerah ini tuh daerah kantong gitu ya, karena nggak ada akses utama kemana-mana. Tapi sejak dibukanya ada satu perumahan nanti kita lewat di tahun 99-2000, itu akhirnya ada akses orang dari barat menuju ke selatan, atau dari selatan menuju ke barat, sebaliknya. Jadi Ketintang itu ibaratnya kayak daerah di seberang, tapi karena ada akses tadi itu klaster perumahan yang saya bilang dibuka, itu akhirnya Ketintang itu nggak terasa jauh lagi. Tapi daerah ini kalau hujan agak lama gitu ya, dan volumenya cukup deras, langsung banjir ini. Nah nanti habis ini kita lihat masjid ya, itu ada menara masjid. Nah masjid yang warna pink itu, kubahnya warna pink atau ungu ya. Yang jelas itu Masjid Marinir. Jadi kalau kayaknya Marinir baratnya ungu ya, udah itu warna ungu gitu ya. Daerah sini biasanya sih banjir gitu, tapi nggak lama-lama amat kok, cepat juga dia genangan airnya cepat reda ya, cepat surut. Oke. Nah kita sudah sampai di daerah namanya Darmo Sentosa Raya. Ini salah satu klaster perumahan yang tertua di Surabaya. Jadi ibaratnya real estate yang generasi awal gitu ya. Karena saya pertama kali tahunnya ini di akhir tahun 80-an. Ini namanya Darmo Harapan Sentosa. Darmo Sentosa Harapan. Coba nanti kita lihat ya. Saya lupa. Pokoknya ada nama-nama Sentosanya deh. Ya. Posisinya ada di sebelah kiri tuh. Nah, itu ada mobil yang keluar. Nah, itu dia. Itu perumahan yang saya bilang real estate termasuk perintis ya. Darmo Sentosa
raya, namanya adalah Darmo Sentosa Raya. Nah, yang nanti ini kita akan belok kanan, itu ada satu masjid ya, arsitekturnya bergaya ke-Jepang-Jepangan gitu. Nah, ini adalah perumahan yang baru. Ini yang tadi saya bilang, klaster perumahan ini dibuka pada tahun 99-2000. Nah, namanya adalah Villa Bukit Mas. Jadi ini anak perusahaan, ini perusahaan aneh ya, Sinarmas Group ya. Bisa Villa Bukit Mas. Nah, ini adalah klaster perumahan yang akhirnya jalannya itu menyambungkan antara Surabaya Barat dan Surabaya Timur. Jadi kalau dulu orang dari Surabaya Barat, Barat ke Selatan ya, Barat ke Selatan. Jadi kalau dulu orang dari Barat mau ke Selatan, itu mereka harus muter jauh. Misalkan katakan dari Darmo mau ke Ketintang ya, Darmo yang di Surabaya Barat ya, itu jauh dia ya. Nah, sekarang dengan adanya Villa Bukit Mas itu terbantu banget. Demikian juga orang dari selatan. Misalnya orang dari Ketintang, mereka mau menuju ke daerah barat, katakan di Balongsari gitu ya, atau mungkin Manuan. Nah, itu mereka bisa melewati jalan ini gitu ya. Jadi melewati Bukit Mas. Karena Villa Bukit Mas ini perumahannya cukup luas ya. Dan rumah saya pun ada di dekat area sini ya, dekat-dekat area sini. Nah, itu ada satu apartemen ya. Jadi rumah saya persis ada di sekitar situ ya, sekitarnya situ. Ini ramai banget ya kalau sore, karena sekali lagi jalan penghubung. Jadi kalau pagi yang ramai adalah sisi yang sekarang ini kita lewati. Tapi kalau sore maka sisi sebelahnya. Karena sekali lagi emang dominannya adalah orang dari selatan menuju ke barat, atau mereka shortcut mau ke tengah itu melalui